Hai kawan bijak, jumpa kembali di channel YouTube Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Perkenalkan, saya Alvin Apriana, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet, yang pada episode kali ini akan membantu podcast kita ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan yang baru, yaitu PMK 112, dengan materinya NIK menjadi NPWP. Nah, untuk membahas materi ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sudah sangat mumpuni, yaitu Mas Adi Waskito. Apa kabar Mas Adi? Baik, semangat kita pagi ini. Semangat ya Mas Adi ya. Kita podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan PMK 112 nih Mas Adi ya. Ya, betul. Nah, jadi nanti yaitu NIK menjadi NPWP nih Mas Adi. Ya. Nah, ini kan sudah launching ya untuk aturan PMK 112 ini di bulan Juli tahun 2022 ini ya Mas Adi ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya Mas Adi bisa dijelaskan sedikit ya mungkin terkait dengan latar belakang kenapa adanya kebijakan ini atau aturan ini. Ya, jadi latar belakangnya untuk munculnya PMK 112 itu adalah dari Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang HPP tahun 2021 di pasal 44 ayat 2 disebutkan bahwa NIK digunakan sebagai NPWP. Nah, itulah dasar dari munculnya PMK 112 seperti itu. Oke, jadi ini pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tahun lalu ya yang sudah terbit di tahun 2021. Nah, kemudian sebenarnya kan tadi latar belakang. Sekarang tujuannya sih untuk apa Mas Adi adanya PMK ini? Ya, tujuannya salah satunya tentunya adalah memberikan kesetaraan ya, kesetaraan dan kepastian hukum bahwa memang NIK itu dapat digunakan sebagai NPWP karena sebagaimana kita tahu aturan itu sudah muncul di tahun 2021, maka DJP perlu membuat aturan turunan atau aturan pelaksanaan atas aturan tersebut. Nah, kedua adalah untuk sebagai bagian dari satu kesatuan NKRI yaitu satu identitas, single identity. Single identity, baik. Jadi emang untuk memberikan kepastian hukum, keadilan juga mungkin ya. Jadi dan juga untuk memberikan kesetaraan dan tentunya untuk menjadi efisien ya karena adanya single identity tadi ya. Jadi hanya identitasnya mungkin nanti bisa digunakan hanya satu. Ya, jadi nanti hanya ada satu identitas saja yang nantinya kan kedepannya itu dengan adanya NIK itu sudah elektronik KTP maka tentunya membuka cara-cara sehingga kita bisa memasukkan apa saja dalam situ. Salah satunya adalah ya pajak ini. NPWP ini ya, dari NIK ini sudah ada NPWP-nya ya. Nah, nantinya kan otomatis kalau NIK NIK ini jadi NPWP, tentunya ada formatnya mungkin ya. Itu bagaimana format NPWP-nya nanti? Nah, di PMK-nya dijelaskan bahwa formatnya untuk NIK sebagai NPWP ya nanti NPWP-nya langsung berubah jadi NIK. Jadi formatnya adalah NIK. Nah, sebagai kita tahu NIK itu ada 16 digit ya. Jadi begitu dicanangkan bahwa NIK sebagai NPWP maka NIK itulah langsung menjadi NPWP 16 digit. Nah, kemudian untuk yang badannya bagaimana? Nah, karena NIK itu 16 maka badan juga harus menyesuaikan sehingga dia menjadi NPWP dengan 16 digit juga. Nah, terus bagaimana dengan cabangnya? Kalau untuk cabang itu berbeda. Kalau cabang dia nanti akan diterbitkan nomor induk klasifikasi usaha. Jadi NITKU ya istilahnya. Seperti itu. Baik, jadi nanti intinya ada 16 digit untuk orang pribadi yaitu NIK-nya ya tentunya. Dan untuk NPWP badan juga jadi 16 digit ya, kan awalnya 15 digit ya maksudnya. Nah, jadi terus untuk cabangnya juga ada nomor tersendiri ya tadi ya, namanya NITKU tadi ya, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi emang formatnya nanti seperti itu ya. Ya. Oke, formatnya. Nah, jadi untuk penggunaan format ini kapan berlakunya Mas Adi? Nah, di aturannya itu kan diterbitkan tanggal 8 Juli ya. Namun di dalam pasalnya disebutkan bahwa berlakunya di 14 Juli 2022. Oke, jadi emang sudah berlaku juga ya. Sudah berlaku. Emang pas PMK ini juga terbit jadi mulainya 14 Juli ya. Nah, kemudian nih ketentuan terkait dengan perubahan format NPWP ini itu bagaimana Mas Adi? Mungkin kan sejak 14 Juli atau sebelum 14 Julinya, sebelum adanya aturan ini dan setelah adanya. Ya, jadi dengan adanya aturan tersebut maka
NIK digunakan sebagai NPWP itu nanti dari mulai sekarang ini nih, dari mulai tanggal 14 Juli nanti sampai dengan 31 Desember 2023 itu sebagai penyesuaian. Artinya pada saat itu masa transisi di mana kedua-duanya dipakai, arti NPWP juga dipakai, NIK juga dipakai. Namun nanti setelah 1 Januari 2024 yang dipakai hanya NIK-nya saja, NPWP sudah tidak digunakan kembali. Oke, baik. Jadi emang aturan ini walaupun sudah berlaku, yang tadi NIK-nya NIK jadi NPWP ya, yang 16 digit, tapi tetap ya untuk NPWP yang format lama yang 15 digit ini masih tetap digunakan ya. Ya, jadi penggunaannya memang masih terbatas ya. Jadi untuk yang masa transisi ini penggunaannya hanya untuk DJP online saja. Tapi nanti kalau sudah 1 Januari 2024 itu semua layanan, baik layanan yang diselenggarakan oleh DJP maupun layanan pemerintahan lainnya. Oke, jadi ternyata tidak hanya untuk di DJP aja ya. Di luar DJP pun nanti ada layanan yang menggunakan NIK menjadi NPWP ini ya. Nah, itu layanannya seperti apa aja Mas Adi? Mungkin contoh sederhananya kayak misalnya kita mau ke bank lah ya, kalau kita bikin tabungan sekarang kan harus bikin NPWP ya. Iya, Nah, betul. itu nantinya kalau sudah pakai NIK maka dia tidak akan meminta NPWP lagi, tapi cukup NIK saja. Oke. Juga terkait ekspor impor yang membutuhkan NPWP maka tidak perlu lagi, cukup NIK saja seperti itu. Oke, jadi emang nanti layanan-layanan yang berhubungan dengan NPWP cukup dari NIK tadi ya, KTP ya, mungkin ya. Jadi emang benar lebih efisien nantinya ya Mas Adi ya. Nah, kan tadi kan disebutkan juga bahwa emang untuk penggunaan NIK ini itu berlakunya efektifnya sebenarnya semuanya ya itu di Januari ya, di Januari tahun 2024 nanti ya gitu ya. Iya betul, jadi nanti 1 Januari 2024 semuanya menggunakan NIK ya untuk orang pribadinya. Namun demikian, dalam hal ada pihak-pihak yang belum siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dia bisa meminta perpanjangan. Dan perpanjangan itu nanti akan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Kementerian Keuangan. Seperti itu. Oke, jadi tadi kan layanan yang mungkin yang pembukaan rekening itu kalau misalkan dari banknya belum siap masih bisa ya nanti ya. Ada kebijakan tersendiri ya, masih ada untuk bisa menerapkan NIK NPWP ini ya. Dan itu berlakunya khusus ya, jadinya aturan tersebut nanti akan mengatur sesuai dengan yang pihak yang memang membutuhkan. Jadi tidak berlaku secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya butuh hanya untuk kegiatan misalnya OS misalnya, ya udah untuk itu saja yang ada kebijakannya seperti itu. Berarti nanti diterbitkan mungkin aturan tersendiri untuk nanti layanan ada tersebut aturan ya. sendiri terkait hal tersebut. Tidak untuk semua ya, mudah-mudahan sih nanti semua setelah 2024 ini sudah siap semua ya, layanannya juga ya sudah mendukung. Tidak hanya untuk DJP juga, tapi untuk layanan yang menggunakan NPWP ini juga bisa menerapkan NIK ini jadi NPWP. Ya. Nah tadi kan NPWP-nya sudah ada nih, wajib pajak ini sudah punya NPWP kalau yang sudah terdaftar. Nah kalau yang sudah ini nanti gimana dengan adanya PMK ini? Ya, jadi untuk mereka-mereka yang sudah punya NPWP, nah nanti di aturannya itu ada dua cara untuk pemadanan, istilahnya pemadanan data. Yaitu yang pertama adalah melalui permohonannya sendiri, mereka bisa dari DJP online, atau yang satu lagi ada secara jabatan. Jadi memang ada WPP yang ketika dia buka DJP online, loh kok saya sudah validasi, nah itu sudah dibantu untuk secara jabatan oleh DJP seperti itu. Oke, jadinya bisa melakukan pencocokan atau pemadanan tadi ya, pemadanan dengan cara mungkin validasi di websitenya DJP online atau bisa secara jabatan, berarti dari DJP langsung ya melakukan validasi tadi ya. Nah kawan bijak, tadi kan sudah disampaikan bahwa nanti perlu dilakukan validasi NIK. Nah untuk validasi NIK tersebut nanti kawan pajak bisa langsung membuka laman djponline.pajak.go.id. Nah setelah kawan pajak login nanti masuk ke menu profil untuk validasi. Untuk tata cara validasi NIK, kawan bijak bisa cek di link box description ini atau nanti cek di link yang muncul di layar kawan bijak ini ya. Nah berarti kan untuk ketentuan NPWP tadi yang untuk yang orang pribadi NIK dan untuk badan juga sama untuk validasi dan lainnya. Ya, jadi untuk yang menggunakan yang sudah bisa buka DJP online ya, mereka bisa melakukan validasi sendiri atau pemadanan data sendiri. Namun demikian, DJP juga melakukan itu secara jabatan. Nah, ketika dia sedang melakukan secara jabatan kemudian ada yang tidak sesuai, maka DJP akan memberikan klarifikasi. Dia akan menyurati wajib pajak yang memiliki ketidaksesuaian data untuk
mengklarifikasi apakah data tersebut sudah benar atau belum, atau apabila ini tidak sesuai maka dia akan mengajukan perubahan data si wajib pajaknya seperti itu. Nah, untuk melakukan klarifikasi itu melalui apa aja mungkin bisa? Nah itu bisa Apakah melalui langsung? kirim pajak, Kirim pajak, atau oke. laman DJP online bisa, email pula bisa, atau bisa juga datang langsung ke KPP juga. Oke, jadi bisa ya kalau untuk klarifikasi tadi ya untuk datanya. Nah, tadi kan terkait untuk permintaan klarifikasi nanti nih, sebenarnya apa saja sih yang diperlukan atau mungkin data-data apa saja yang emang diklarifikasi itu? Ya biasanya sih kalau untuk orang pribadi itu ada nicknya itu sendiri ya, terus ada nama, ada keluarga, terus klasifikasi usaha juga nanti dicek, alamat sesuai realnya bagaimana di mana, nah seperti itu. Itu untuk yang wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk badan sama nggak? Apa aja yang diklarifikasi? Kalau badan paling perbedaannya hanya di keluarga lah ya, di identitas keluarga. Tapi kalau klasifikasi usaha itu sama, terus alamatnya juga harus dicek juga, dia sesuai atau belum, seperti itu. Oke, kalau misalkan itu kan klarifikasi dari wajib pajak, berarti kan apa nanti wajib pajak harus memberikan tanggapan atau mungkin ada dokumen yang harus disampaikan ke KPP? Oh iya, jadi kalau mereka ada tidak sesuai data, nanti mereka harus menjawab suratnya. Menjawab suratnya. Ya, kalau ada yang tidak sesuai, dan juga nanti mereka akan mengisi yang namanya formulir perubahan data. Oke, jadi Jadi formulir perubahan data itu sebenarnya adalah jawaban dari klarifikasinya DJP. oke, baik, kalau misalnya memang tidak sesuai, wajib pajak tetap mungkin ke KPP ya untuk klarifikasi langsungnya tadi ya, untuk melakukan perubahan atau update datanya. Nah, kemudian nih Mas Adi, untuk teman wajib pajak nih, ini kan tadi kan yang sudah terdaftar ya. Nah, kalau misalkan wajib pajak nih yang mau daftar setelah PMK ini terbit, itu bagaimana? Ya, jadi untuk mereka-mereka yang baru terdaftar dengan berlakunya PMK 112 ini, mereka akan mendapatkan dua item, yaitu pertama adalah NIK sebagai NPWP ya yang telah tervalidasi. Dia juga mendapat NPWP 15 digit. Kenapa dapat dua-duanya? Karena NPWP itu sendiri masih digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Karena masih ada layanan-layanan yang masih harus menggunakan NPWP. Jadi untuk orang pribadi dapat dua ya. Tetap NIK-nya ini sudah tervalidasi atau belum? Kalau yang baru daftar dia langsung tervalidasi. Oke, berarti kalau yang telah terdaftar sejak PMK ini otomatis tervalidasi ya. Untuk berarti dapat NPWP 15 digit juga, dan juga NIK-nya sudah tervalidasi. Kalau untuk badan itu bagaimana Mas Adi yang terdaftar setelah PMK ini? Nah, kalau badan dia langsung dapat 16 digit. 16 digit. Oke. Jadi udah enggak 15 ya, otomatis sudah 16 digit. Oke. Terus untuk kalau misalkan badan yang punya cabang juga nih? Nah, kalau untuk cabang dia dapatnya dua. Dapat Itu dapat nomor NPWP dan juga dapat NITKU. Oke. Dapat dua. Yang NITKU-nya digunakan nanti 1 Januari 2024, sementara untuk yang untuk yang saat ininya masih menggunakan PP 15 digitnya seperti itu. Oke. Jadi untuk NITKU-nya tadi nomor identitas tempat kegiatan usaha tadi ya. Nah, itu emang langsung diberikannya itu pada saat pendaftaran. Ya, kalau yang terdaftar sejak PMK 112 dia langsung diberikan ketika pendaftaran. Oke, melalui online bisa ya? Kalau daftar ya? Iya, nanti pakai IREK ya. Pakai IREK ya. Oke, jadi tetap itu ya. Jadi setelah aturan ini terbit dan sudah berlaku juga, nah kawan bijak nih yang mau daftar NPWP itu udah otomatis ya. Yang orang pribadi NIK-nya sudah tervalidasi, jadi sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Ya. Nah, itu tadi kalau misalkan yang wajib pajak badan juga itu otomatis sudah mendapatkan NPWP-nya langsung 16 digit ya. Dan yang memiliki cabang nih, badan usaha yang memiliki cabang juga sudah mendapatkan NPWP 15 digit dan juga NITKU tadi ya, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, mungkin gini nih, kan kemarin sudah beredar isu nih bahwa nanti setiap warga negara nih ya yang sudah memiliki KTP langsung dipajaki. Nah, itu gimana Mas? Coba mungkin ya, bisa disampaikan. Ini yang memang yang menarik ini ya. Jadinya ada kekhawatiran khususnya anak-anak sekolah nih. Anak-anak sekolah yang pada baru dapat KTP, mereka langsung waduh, aku harus bayar pajak nih. Udah 17 tahun udah punya KTP bayar pajak. Sebenarnya tidak seperti itu, karena kenyataannya adalah perlu ada yang namanya pengaktifan. Jadi ketika dia punya KTP, diaktifkan dulu baru nanti bisa digunakan sebagai NPWP. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah punya KTP namun belum memiliki kewajiban perpajakan, maka tidak perlu khawatir terkait dengan NPWP sebagai NIK.
Nanti ketika dia sudah bekerja, sudah penghasilan, punya penghasilan lebih dari PTKP, baru dia mengajukan pengaktifan NIK sebagai NPWP seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kawan bijak semua. Jadi jangan khawatir walaupun sudah dapat KTP nih ya, NIK-nya baiknya sudah ada. Nah itu belum langsung ya, belum langsung untuk melakukan kewajiban perpajakannya kan, karena objek dari pajak juga dari penghasilan kan ya Mas Adi ya. Jadi jangan khawatir kawan bijak semua tentang kekhawatiran atau isu-isu yang beredar sebelumnya nih ya terkait dengan wah semuanya langsung dipajakin aja nih, baru lahir mungkin nanti dipajakin juga. Ya, jadi seperti itu. Nah itu Mas Adi terkait dengan materi NIK kayaknya ini sudah disampaikan semua. Mungkin Mas Adi ada hal yang ingin disampaikan pada wajib pajak? Ya baik, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah NIK sebagai NPWP itu adalah suatu kebijakan yang sangat baik ya, sangat baik, karena dengan NIK sebagai NPWP maka hilanglah satu kekhawatiran bahwa terkait dengan kalau kita misalnya pindah katakanlah, karena yang jadi masalah seringnya adalah ketika kita pindah KPP itu nomor NPWP-nya pun pindah. Nah, dan dengan ada NIK maka tidak perlu khawatir lagi, dan juga kita ketika kita ada masalah tentang ekspor impor kita cukup NIK saja sudah cukup. Jadi sebenarnya memang single identity itu sangat penting lah, sangat baik lah untuk itu. Jadi semoga ini juga mendapat respon yang baik juga di masyarakat seperti itu. Oke baik ya, jadi intinya untuk NIK ini mendorong adanya single identity ya, karena kan kita negara kesatuan Republik Indonesia, otomatis mungkin identitas juga satu bisa digunakan untuk semuanya ya. Ya seperti itu kawan bijak semua. Jadi NIK menjadi NPWP ini emang sudah berlaku sejak 14 Juli tahun 2022 ini. Tapi jangan khawatir, tadi sudah dijelaskan bahwa NIK walaupun sudah memiliki NIK tapi kewajiban perpajakannya belum ada kalau emang belum ada penghasilan. Baik kawan bijak, sampai di sini dulu episode Tebet Bijak kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adi yang sudah hadir untuk memberikan materi kita terkait dengan NIK menjadi NPWP ini. Dan semoga materi yang tadi disampaikan oleh Mas Adi juga bisa bermanfaat bagi kawan bijak, dan tentunya nanti kawan bijak bisa semakin bijak lagi dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban perpajakannya. Nah jika ada kawan bijak yang masih perlu konsultasi lebih lanjut, jangan ragu hubungi kami, karena nanti layanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Jangan lupa kawan bijak juga subscribe channel YouTube ini dan juga nyalakan loncengnya, tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi jika ada video-video baru terkait dengan podcast Tebet Bijak ini. Dan juga ikuti terus sosial media KPP Pratama Jakarta Tebet, karena di sana banyak informasi yang akan disampaikan terkait dengan perpajakan. Baik kawan bijak, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Tebet Bijak, Kawan bijak, paham pajak. Dadah.